Halo guys, kita ketemu lagi di Sam and Sat TV. Nah, sesuai dengan video sebelumnya, kita hari ini mau bahas tentang curhatan-curhatan dari kalian. Dan ternyata yang masuk ke DM kita banyak banget. Jadi tetap sabar ya, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Nah ini DM-nya yang kirim topik tentang ini lumayan banyak. Cuma ini aku rangkum ya. Kita cuma ambil salah satu screenshotan aja yang kita nanti tampilin di sini. Oke. Nah itu isinya tentang seperti ini. Halo Ci, first of all just wanna say thank you ya for your content, your books and your writing often speak to me at the right time. Aku jujur lagi bang ini banyak suka overthinking sendiri karena aku masih single. Umurku udah 29 tahun ini, sebentar lagi kepala 3. Aku ada sih worry and concern tentang jodoh, tapi aku juga percaya sama waktu Tuhan yang terbaik. Jadi aku juga gak mau asal-asalan pilih. I know God has the best for me. Yang bikin aku berat itu ketika pressure dari sekitar, ketika orang tua dan keluarga suka nanyain, mana pacarnya, kapan married, dan juga sekitaranku yang udah pada married semua, udah punya pasangan, or even punya baby. Jadi aku suka insecure sendiri aja gitu, juga kadang banyak takut. Nah ini tips gak Ci buat handle kalau lagi overthinking gini karena pressure yang datang gitu. Nah ini kalau yang cerita kan dari pihak cewek ya, maksudnya kan I can relate to her karena juga sesuai seperti umurnya, aku juga waktu itu 29 tahun pas ketemu kamu, jadi kayak I can feel her insecurity gitu. Nah kalau dari cowok ada juga gak sih certain this kind of pressure kalau misalnya tentang kapan married atau ditanyain gitu sama keluarga kalau lagi kumpul-kumpul mana jodohnya gitu. Oh iya, kalau cowok tentu punya. Semua cowok yang belum married, yang masih single apalagi, itu pasti punya pressure yang ya back of the mind, walaupun kita santai dan nggak terlalu terpengaruh umur ya seperti cewek, tapi kita tetap ada pressure. Kamu dari keluarga ada pressure ya gitu? Salah satu yang saya paling ingat waktu saya masih single, waktu ketemu almarhum oma, itu karena saya cucu pertama. Jadi waktu itu oma hanya bilang, ya nanti kalau sudah ketemu jodohnya juga pasti menikah. Ya walaupun santai, tapi saya waktu itu oke. Lumayan bertekad tuh. Oke. Saya akan membawa orang yang tepat lah sebisa mungkin. Kalau dari cowok itu kayak mungkin lebih nggak sebesar cewek pressure untuk umur ya, tapi lebih kayak how to bring the right woman to to your family kan. Exactly. Karena kita ingin membawa sosok, as a wife, as a mom, or children. Tentu kita pengen sosok yang tepat. Kalau cowok sih lebih pressure-nya itu sih. Kalau dari cewek tuh ya, biasanya tuh mungkin dari stigma yang ada, kita juga kan kayak dibilang ada biological clock ticking. Makanya mungkin ini yang biasanya awal mula ketika umur 29 tahun tuh, ke umur 30 dia jadi agak sedikit ke pressure tuh. Apalagi di kultur kita. Di kultur kita di Asia gitu kan, yang kayaknya ya udah married harus punya baby, certain biological issue kalau misalnya ada di umur berapa gitu kan. Nah itu akhirnya ngaruh tuh ke, ini kan external pressure ya. External pressure tuh ngaruh ke, maksudnya termasuk di situ mungkin dari keluarga, mungkin dari temen. Kalau aku kebetulan dari keluarga aku nggak terlalu punya banyak external pressure-nya sih, kayak papiku sama mamiku kebetulan udah punya cucu dari ciciku yang di atas, jadi mereka nggak terlalu kayak, aku anak cewek ketiga kan, jadi nggak banyak kayak harus cepet married gitu. Cuma kalau aku external pressure-nya pas ya dari temen-temen sih, dari sosial media, scrolling isinya banyak orang, banyak teman-teman udah pada married, foto berdua sama suami gitu kan, aku kayak kapan giliranku? Oh, jadi waktu itu lebih seringnya kalau scrolling udah kesel lempar ke bantal sambil nangis. Oke. Sambil kayak sebelum kamu datang ya kayak mana jodohku gitu kan. Udah nunggu berapa lama sampai udah kering gitu kan air mata. Nah cuma kalau dari kita gitu kan, maksudnya kayak internal and external pressure gitu kan datang ya, dan banyak lah dari external pressure berubah jadi internal karena banyak temen foto-foto berdua, keluarga pressure, terus juga mungkin dari dari komunitas kita juga ada ya yang menuntut cewek umur sekian udah harus berpasangan gitu kan.
akhirnya ngaruh ke internal, dan internalnya jadi suka banyak insecure, jadi doubting myself a lot. Iya. Dan takutnya sih waktu itu sih yang kejadian di aku juga, untungnya sih di kamu kita nggak terlalu banyak isu itu ya, karena juga the way kamu memimpin relationship kita tuh bikin aku jadi, kamu jadi lolos filterku gitu. Karena kan umur ini kan juga jadi ngefilter kan, kayak cewek jadi punya filternya, kayak kalau cari pasangan nggak pengen yang main-main nih karena aku udah umur segini. Benar. Dan itu penting untuk cewek-cewek juga harus punya tembok pertahanan. Filternya juga harus kuat karena yang nanti lolos ya benar-benar yang terpilih. Yang nggak main-main gitu kan. Iya. Jangan hanya karena dikejar umur lalu menurunkan standar. Karena cewek pasti punya standar. Iya. Every girl. Dan ya jangan diturunin hanya karena ini. Better dapat yang terbaik. Iya. Di waktu yang tepat kan. Di waktu yang tepat. Iya. Dan jangan jadi umur itu yang ketakutan kita akan dikejar umur menjadi landasan dari relationshipnya ya. Iya. Dan kita kayaknya nggak bisa ya kontrol apa yang orang bilang tentang kita. Bener Iya, gak sih? bener. Kayak we cannot always control what people say, tapi kita bisa mengontrol respon kita. Kayak kita bisa mengatur volumenya lah istilahnya, kayak kalau misalnya di luar kita banyak suara nih yang masuk. Itu juga salah satu advice-ku gitu, ketika kita bisa mengontrol respon yang dari omongan orang ya kita juga bisa mengontrol apa yang masuk ke pikiran kita. Dan yang kedua mengontrol apa yang masuk ke telinga kita juga. Kan dari telinga masuk ke hati kan. Terus dari hati masuk naik ke pikiran. Karena kalau semua omongan eksternal maupun internal ditelan bisa insecure sendiri ya. Iya. Dan cewek kan insecure-nya itu kadang banyak ya. Dan paling besar itu kalau udah umur segitu ya paling besar insecure-nya ya kan faktor umur. Bener. Jadi kayak dituntutnya double lah dibandingin mungkin cewek umur 20 awal gitu. Bener. Dan insecure akan menyebabkan desperate. Iya, dan cowok bisa endus itu gak sih? Bisa smell that kan, bisa berasa gak kalau di hubungan? Actually we can. Actually we can. Kayak pas kalau kamu ngedeketin cewek gitu, ceweknya jadi kayak kapan kita nikah gitu kan. Terus kayak aku udah umur segini. Kalau aku waktu itu kayak gitu, kamu juga pasti kan ada kayak certain gak nyamannya kan. Oh iya. Lebih pressure-nya juga ke cowok. Walaupun kita appreciate, ya, kita menghargai. Dan kita tahu karena kita dibesarkan di kultur yang sama, kita tahu pressure-nya bagaimana. Jadi cewek di dalam kultur kita tuh is not easy. Exactly. Yeah. Dan sebenarnya juga waktu itu pas waktu itu kan ketemu kamu aku umur 29, terus dengan kamu lolos filter, terus aku juga kayak ya udahlah, aku juga nggak mau terlalu kayak pressure kamu untuk semua omongan orang, jadi ayo kapan seriusin aku gitu kan. Iya. Dan dengan semua itu kita cowok lebih appreciate kalau sebenarnya kita melihat cewek itu punya personal dream, kekuatan mimpinya atau kekuatan goals dari target dia untuk hidup itu kuat. Jadi dia nggak mudah terombang-ambing. That's a very good point. Iya, kita lebih appreciate. Oh ini cewek nggak gampang denger temennya ngomong ini ngomong itu. Iya. Itu lebih menarik. Iya. Dan kita lebih bisa appreciate itu. Oh ini punya standar dan pegangan dan prinsip hidup yang kuat. Jadi kita sebagai cowok, wah ini. Iya. That's ini sih. Itu tips untuk ladies. Nah ini very good point nih dari sudut pandang cowok ya. Dan ternyata juga kalau dari kamu juga pas ngomong gitu ingetin aku juga pas aku umur, kan waktu itu kenapa 29 single itu kan juga pasti kan ada cewek kan punya their own life path ya, yang mungkin harus dibangun dulu nih. Kenapa umur 29 tahun single? Ya mungkin karena dia bangun karir, atau mungkin harus sometimes some women juga jadi supporting their family gitu kan. Karena kan kondisi tiap wanita nggak sama. Ya. Ada yang nikahnya cepet, ada yang ketemu jodohnya nanti, yang dipersiapkan Tuhan nanti. Exactly. Kalau kita selalu pakai pressure itu jadi landasan kita untuk bahagia gitu kan. Kayaknya kalau belum punya ini gue belum bahagia nih. Nah ya kayak gitu kan. Padahal marriage adalah pintu awal, not even the end of. Exactly. Itu baru startnya. Kita ini ya berasa ya pas in our marriage kan orang kira, apalagi yang pasti single gitu, that's
the ending, beautiful ending gitu Yeah, kan. that's Disney. Disney. After marriage, happy ending. Yeah, well, Yeah. the reality is after marriage, it's a new season yang tetap harus di workout, dipupuk gitu kan bahasanya. Happy ever after. Happy after gitu kayak happy ever after if you choose to be happy. Kalau kamu nggak choose to be happy sama aja. Ini karena mungkin generasi kita terlalu banyak nonton Disney. Jadi kayak cewek-cewek yang masih living- kecil ngelihatnya, oh abis married happy ever after. Living Okay. in your dreamland fantasy gitu, ketemu prince in a horse ride, yuk gitu nikah gitu. Padahal gue udah di pressure orang tua nih. Iya. Betul. Iya. Tapi ya itu makanya juga penting ya untuk kita sebagai all these ladies gitu. And of course juga all kayak kamu juga cowok kan juga ada pressure-nya untuk individual inilah cewek dan cowok untuk punya their own dreams and goals sendiri dibandingin kamu selalu kayak udah umur segini. Akhirnya mereka lebih fokus, nggak bersyukur sama apa yang mereka udah bangun sama ini. Karena kan umur mungkin kayak kalau tadi yang pembaca kita sempat mention dia udah umur 29. Itu kan berarti umur 29 udah lumayan lah, udah berkarir selama at least 4-5 tahun lah minimal ya. Sudah punya karir. Sudah. Tapi dia nggak bersyukur, nggak di maintain their own sense of happiness-nya, tapi malah kayak kalau aku belum punya ini aku nggak happy. Dan akhirnya dia juga jadinya I think that is positive attitude ya. Walaupun banyak pressure, seperti yang kamu pernah bilang dulu, banyak pressure dari keluarga, terutama keluarga inti kan. Ya tetap maintain positive attitude. Karena sebenarnya mereka mungkin care, ya kan? Iya. Dan kita juga jadinya karena kita auranya positif, terus jadi pas di pressure kita juga nggak main kayak teriak gitu kayak udahlah biarin aja kayak ntar aja. Jadinya kan orang tua juga lihat ini kenapa nih kok jadi istilahnya anaknya jadi diajak ngomong selalu ngebantah, terus jadi atau enggak mungkin the other way jadi diem, jadi nggak suka di rumah. Benar. Sukanya keluar karena di rumah di pressure terus dia jadi nggak suka. Akhirnya hubungan keluarga jadi renggang kan. Iya, mungkin menutup diri, mungkin juga pergi, atau mungkin lebih jarang membicarakan topik ini. Iya, karena ya nggak bisa dipungkiri bahwa kegelisahannya, apalagi kalau cewek emosional, teraduk-aduk. Iya. Dia jadi so many pressure, jadi nggak tahan, kadang jadi suka ya udah dia jadi mungkin jadi melarikan diri ke tempat yang mungkin bisa dibikin happy ya. Mungkin jadi lebih sering hangout sama temen atau udah nyibukin diri aja di kantor gitu kan. Mungkin yang benar ya itu menyibukkan diri, melakukan sesuatu yang positif. Iya. Sehingga pada saatnya nanti tiba, is already. Iya, udah siap. Iya siap. Terus soalnya Sudah kalau siap dinikahin. sudah siap dikasih, yang cowok siap ngasih cincin, yang cewek siap oke aku udah siap untuk ini ya dikasih cincin. Iya benar. Tapi ya kalau misalnya dari kamu nih, misalnya kayak cewek tuh mungkin dia punya auranya suka kalau misalnya selalu nggak maintain positive attitude, terus jadi suka insecure and desperate kan, itu kan juga jadinya pressure-nya yang ada tuh bawa pressure ke kamunya kan. Iya, menular. Menular. Kegelisahannya nanti menular. Iya. Kita jadi ikut gelisah. Yang mana sebenarnya kita pengen bawa ini secara mantap, tapi jadi ikut gelisah. Ya, biasanya yang banyak terjadi gitu. Iya. Jadi ikut terombang-ambing. Iya. Terus gampang, kamunya juga ngeliat aku kayak ini kok dikit-dikit dia abis ngeliat foto apa langsung galau. Iya, Langsung karena- bawa pressure-nya gitu kan. Padahal setelah married itu salah satu harus tetap Firm. memegang prinsip firm. Either kadang yang cewek, kadang yang cowok, tergantung situasi. Iya. Harus ada kemantapan ini. Betul. Kalau sebelum married sudah banyak terombang-ambing ya nanti kedepannya bagaimana? Iya. Itu poin bagus banget sih dari kamu. Karena ya juga kalau cewek kan kita lebih ini ya, lebih suka comparison sama satu sama lain nih, sama sosial media, sama apa kata orang gitu. Kalau misalnya terus dia kebawa makanan dari orang lain, nggak praktis apa yang dia masuk filter ke pikiran dan ke kuping dia. Bawa pressure masuk ke hubungannya yang mungkin cowoknya lagi udah mempersiapkan kan. Mungkin kamu kayak waktu itu pas sebelum, aku kan gak pernah yang kayak nanya kapan kita nikah ya, kamu kan udah planning kan waktu itu, kayak you plan when to propose, terus when to plan our wedding. Dan itu kamu juga jadi lebih respected gak sih as a man to take the lead? Iya, karena kita pasti punya, secara natural sih cowok pengen lead. Jangan nanti malah dituntun ke arah. Kita sebenarnya nggak nyaman, nggak nyaman. Semua cowok nggak nyaman. Iya. Karena kita aslinya adalah ngelit. Iya. Jadi mungkin kita lebih
merasa lebih bangga mungkin sebagai cowok kan, untuk nge-lead gitu. Nah rasanya lebih oke. Iya sih, dan jadi hubungannya tuh juga dinamikanya lebih enak ya. Maksudnya kayak cowok pada kodratnya memimpin, terus cewek kalaupun misalnya ada yang hubungannya udah bertahunan gitu, terus udah mau langkah serius ya mungkin ceweknya mau nanya, boleh lah kasih kode sesekali, tapi nggak usah yang kayak dikit-dikit. Ya tentu, kasih kode terus nggak apa-apa, kasih kode gitu. Yang kayak kita mau kemana nih hubungannya gitu ya sesekali boleh lah, apalagi kalau pacaran udah tahunan gitu kan. Iya, kalau udah bertahun-tahun ya memang harus dibahas. Push dikit. Gak hanya dikasih kode sih, harus dibahas, didiskusikan. Iya, bener-bener. Tapi ya how to handle all this pressure ya balik lagi gimana, nggak semua ceweknya juga sih, gimana cowoknya juga mengerti kan kondisi itu sebagai wanita punya pressure-nya lebih besar dibandingin cowok yang kayak tadi kamu mention kan. Dan gimana you put that pressure into the relationship-nya jadi move forward nih untuk lebih baik. Karena pressure nggak selalu jahat, pressure bisa bagus. Kayak pas waktu itu pas aku sama kamu lagi, kita waktu itu kita kenalin ke orang tua kan, kita pacaran bulan ketiga ya kalau nggak salah. Nah waktu itu papiku ngajak aku gitu ke kamarnya dia sama mami. Terus nanya kayak oke, mau maju ke depan nih gitu kan. Terus pas aku mikir iya sih nanti ya sambil tunggu dia kapan dia itu, dan nggak berapa lama waktunya pas dan kamu nggak berapa lama juga itu jadinya oh ya udah ternyata pas nih masuk hubungannya, dan akhirnya pressure orang tua itu ditambah kamu juga ngerti umurku juga kayak gitu, akunya jadi oh nih waktunya timingnya pas nih, dan oh ya you're the right one, dan karena pressure-nya ini bagus buat hubungannya. Dan kamu ngerti that pressure kan. Itu perlu. Tapi terlalu banyak pressure juga ditanggapinya harus dengan positif. Iya. Sabar itu nggak enak. Sabar itu nggak ada yang enak. Tapi ya semua kegelisahan yang tadi sudah diutarakan dari curhatan tadi, dan semua kekhawatiran dan semua pressure ini baiknya kita bawa ke Tuhan pada akhirnya. Iya. Itu sih poin kita yang terakhir. Sekaligus merangkum ya. Semua kesakitan ini kepada Yang Maha Kuasa. Bener. Supaya dilancarkan kan dengan doa. Iya, betul. Jadi dengan all that kind of pressure yang datang dari semua ya kita balik lagi, ini yang mungkin our main point dan penutup kita hari ini ya, untuk kayak balik lagi ya semua pressure itu kita doakan balik ke Tuhan kapan waktu yang terbaik untuk hubungannya, karena ya kalau kita kasih pressure semua ke cowok ya cowoknya berat, dia juga kan juga harus doain sendiri juga kan bener. when to take the next step. Nah itu kamunya juga sebagai dari pihak cewek juga doain untuk ya biar yang pria juga dapat wisdomnya, dapat kepemimpinannya dan ketenangannya untuk memimpin masuk ke yang lebih ini kan, lebih jenjang lebih serius. Terus orang tua juga restu amin lancar gitu kan. Bener. Ya kita berdoa ya untuk yang terbaik buat teman-teman yang udah curhat. Ini thank you yang udah cerita ke kita dan udah DM. Thank you for your courage, karena I know untuk mau cerita ini kadang juga agak udah malu gitu atau mungkin galau gitu kan, susah cerita sama siapa-siapa. Bingung gitu kan. Kalau bisa teriak-teriak. Yang kayak tiap hari udah galau sampai udah 6 kadang udah mati rasa. Ini agak curhat sedikit loh gitu sih aku dulu gitu. Nah tapi kita juga ini ya looking forward for any other stories dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau topik kita yang lain untuk kita bahas di video sudahnya, kamu bisa taruh DM atau you can send us a DM di sini, nanti kita taruh lagi linknya. Send us a DM, hit us with a DM, terus cerita aja kamu mau bahas topik atau apa. Kalau kamu mau diangkat your own story dengan personal story kamu juga lebih bagus, malah with your consent kita akan bahas juga nanti di next episode, dan hopefully membantu teman-teman yang denger ya. Oke, I think kalau gitu sekian dulu dari kita. That's it. Jangan lupa untuk komen, subscribe, and follow semuanya. Dan kita hopefully bisa ketemu ya di next episode. Ya, kita akan bawa lagi curhatan-curhatan kalian dan kita akan bahas sebagai pembelajaran bersama dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau gitu Sam dan Sasa pamit. Bye-bye. See you di next episode. Dadah. Sam and Sa TV. Don't forget to like, subscribe, and comment.